9 materi, ada 9 tema Bu. Salah satunya ada tema pengolahan sampah. Nah, kami ketemu sama Bang Sampah ini, Masa Polres Rijau. Kami ingin apa Bu? Mewawancarai Bu, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara mengelola sampah kita Bu, terus bagaimana cara agar kita bisa mengelola sampah yang baik dan berguna. Terus definisi bank sampah itu kami juga penasaran. Ada nggak Bu kendala yang dihadapi di dalam pengelolaan bank sampah mendapat dari dulu? Kendala ini tidak tadinya Dikra kan namanya kendala. Cuman sebelum sampai ke kendala mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit ya, apa maksudnya tadi juga kan ingin tahu apa itu definisi dari bank sampah. Nah, bank sampah ini sebenarnya apa ya, program atau kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu sebenarnya dimulai awalnya kan ada undang-undang tentang pengolahan sampah. Kita tahu kan itu dari tahun 2008 kalau undang-undang sampah itu sebenarnya bagaimana kita mengolah sampah. Jadi paradigma lama itu kan sampah itu kumpul, angkut, buang. Karena benar ya? Nah, kumpul, angkut, buang ke TPA. Tempat dulu TPA itu disebut tempat pembuangan akhir sampah. Tapi ketika sudah berkembang lagi upaya pengolahan sampah, TPA itu tidak disebut lagi di tempat pembuangan sampah, tapi tempat pengolahan sampah akhir. Itu masih diolah. Itu ada lagi nanti sistemnya. Kalau dulu kan yang tempat pembuangan sampah itu pendamping namanya. Nah, sekarang sanitary landfill. Jadi mungkin kalau yang pernah searching itu bagaimana sanitary landfill itu sampah diolah. Jadi tidak menjadi tumpukan. Nah, itu kan namanya di hilir ya, di ujung. Nah, sementara pengolahan sampah ini kalau bisa diawali dari di hulu. Hulu itu sumber sampah. Kita itu hulu sumber sampah. Kita makan sesuatu, ada limbahnya yang kita hasilkan, nanti sampahnya bersumber dari kita. Kemudian kalau berkembang lagi itu rumah tangga. Jadi kan personal ya. Nah, kemudian rumah tangga sumber sampah. Nah, kalau kita bisa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah memilah sampah dari sumbernya. Nah, coba sampah dipilah itu sampah apa? Sampah yang bernilai ekonomi. Nah, ini kaitannya dengan bank sampah ya. Sebenarnya sampah itu dipilah antara sampah organik dengan non-organik. Nah, kemudian non-organik ini dipilah lagi bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi. Nah, kalau yang organik itu kita pilah, disarankan untuk punya komposter. Jadi dibuat jadi kompos. Nah, sampah dapur, sampah daun-daunan yang organik itu dimasukkan ke kompos. Nah, sebenarnya tidak ada yang terbuang di dapur, itu tidak ada yang terbuang karena sampah organik dapur masuk ke kompos, ke komposter, nantinya menjadi kompos. Kemudian sisa-sisa makanan seperti kita makan lontong, anak kecil kan, kalau kita kan harus habis, tapi kalau anak kecil dia kan mungkin ada sisanya, 2 potong lontong, kemudian nasinya nggak habis. Nah, itu nggak dibuang ke tempat sampah. Ada lagi namanya pengolahan sampah, itu lubang resapan biopori. Itu fungsinya 2. Kalau hari hujan dia akan menyalurkan genangan untuk masuk ke dalam tanah. Nah, lubang resapan biopori, kenapa dibilang biopori? Karena dia ada lubang-lubang yang keliling tabung itu. Nah, gunanya ditanam ke dalam tanah, bisa mengundang casing-casing dari casing-casing tanah untuk masuk ke lubang-lubang yang dibuat di pipa atau paralel. Nah, yang kita masukkan adalah sampah sisa makanan tadi, kemudian
kita membersihkan ikan, perut ikan, kemudian kita membersihkan ayam yang nggak terpakai atau tidak kita olah, kita masukkan. Itu nama-nama dia menjadi pupuk. Nah itu kan pemilahan sampah organik. Kemudian sampah non organik, kita kalau karena bahasa Indonesia ya, jadi kalau organik, non organik. Kalau organik berarti namanya bahasa asingnya, jadi ibu pakai non organik. Masih bahasa Indonesia kan ya? Nah ya, jadi non organik itu ada dua lagi, bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi. Nah yang bernilai ekonominya kita pilih. Misal ada apa namanya, botol plastik, gelas plastik, kardus. Nah hasil dari rumah kita sendiri, misalnya kita punya adik kecil yang masih minum susu formula, kan ada kotaknya yang dibuang kita kumpulkan. Nah itu bernilai ekonomi. Kemudian setelah rumah tangga memilah mau dikemanakan, mungkin kalau tidak ada bank sampah seperti itu bisa disedekahkan kepada pemulung, yang penting sudah dipilah. Nah keberadaan bank sampah ini adalah untuk menampung hasil pilahan dari yang rumah tangga tadi. Nah ini ada kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar setiap wilayah atau kelurahan itu ada bank sampah, agar rumah tangga itu bisa ini kan jam operasional, jadi itulah rumah tangga itu mengantarkan ke kelurahan. Nah bank sampah hijau lestari hadir berdiri 2019. Nanti pengertiannya bank sampah itu ya menampung hasil pilahan dari warga atau rumah tangga. Barang bernilai ekonomi karena dia akan dinilai dengan uang. Nah masyarakat setor, dia sudah mendaftar jadi nasabah, kemudian setor ke bank sampah, akan dicatat oleh petugas atau bapak pengelola bank sampah. Nanti nilainya berdasarkan kilo. Nah, dari kilo itu ada nilai ekonominya ketika kita sudah menyerahkan ke pengepul. Nanti akan diolah atau didaur ulang. Nah, itulah fungsi bank sampah itu. Masyarakat memilah, pada akhirnya mereka memiliki tabungan dari sampah yang mereka pilah tersebut, nilai uang. Nah, tadi kan disebutkan kendala ya. Kendala, setiap apa yang kita upayakan biasanya akan bertemu kendala. Tapi bagaimana kita menyikapinya, kendala itu tidak menjadi halangan untuk kita selalu berkembang. Nah ibu sama bapak ketika mendirikan bank sampah ini, kita memang mulai dari komitmen bersama dari warga tetangga sekitar ibu untuk membuat sesuatu inovasi yang bermanfaat bagi semua. Nah untuk memulainya mungkin tidak ada orang yang tertarik atau apa, tapi kami mulai dengan anggota hanya 15 orang. Kita mulai, jadi kita pengurus, kita nasabah. Jadi inilah bank sampah ini dengan nasabahnya pengurus. Kami berkumpul setiap hari Sabtu atau Minggu, pada waktu itu ya, Sabtu atau Minggu, mengantarkan sampah-sampah yang sudah kami pilah di rumah. Alhamdulillah kita konsisten dalam beberapa bulan 2019 sampai satu tahun lah ya. Kemudian datang COVID 2020 Maret ya. Nah itu kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa mengumpulkan lagi. Nah dibilang vakum tidak, karena ibu sebagai pengelola tetap memilah, dan kemudian kita menghimbau juga nasabah-nasabah tetap lakukan pemilahan karena tidak bisa mengantar ke sini. Tak tahu dia di depan rumah nanti ada pemulung yang lewat-lewat, kita sedekahkan. Akhirnya kita tetap jalan walaupun memang tidak ada pencatatan dari nasabah kecuali ibu dan tetangga depan, karena kami berdekatan jadi bisa ya, jadi cuma 2 orang yang aktif di situ. Sampai akhirnya COVID berlalu, kita mulai dengan peningkatan nasabah di RW sekitar atau kelurahan yang tetangga, dari mulut ke mulut. Karena waktu itu kita menerima
cincang, tasik cincang. Jadi bungkus Indomie, bungkus kopi mix itu yang tasik-tasik itu bisa gunting-gunting, itu ada pengrajin yang mau menerima. Jadi warung-warung daerah Kalang Utara itu mendengar kalau itu bisa jadi uang, mereka jadi nasabah di sini. Nah, dari nasabah 20, kemudian meningkat jadi 40, pada akhirnya sekarang nasabah kami sudah 350. Itu karena adanya kebijakan dari pemerintah Kota Padang untuk mewajibkan setiap ASN dan non-ASN di Info Padang untuk menjadi nasabah. Sebenarnya mereka harus mencari, bukan harus ya, disarankan mencari bank sampah lokasi terdekat. Tapi yang terjadi ada yang dari jauh menyatakan, kata teman kami, dia di Jawasari, jadi kami juga ingin dekat di Jawasari gitu. Kemudian ada juga yang alasannya dekat kantor karena dinas perdagangan, dinas tenaga kerja, dinas sosial kan dekat dari sini, mereka menjadi nasabah. Ada nggak buat rencana untuk memperluas cakupan dari pelayanan makan? Itu sebenarnya kita tadinya kan merencanakan untuk lingkungan RT 02, kemudian kita berharap RW 10, tapi ya tadi itu kendalanya RT 11 dan RT 03 dan 01 tidak begitu antusias untuk menjadi nasabah. Justru kelurahan tetangga ada yang tertarik. Jadi kita sebenarnya kita sosialisasinya dari mulut ke mulut, kemudian kita punya IG di Facebook, kita juga posting kegiatan kita, dan rencana untuk memperluas itu sudah datang dengan sendirinya. Dengan adanya ASN yang ingin jadi nasabah kita, itu nasabah kita tersebar sampai ke Lubuk Belalung, kemudian daerah Air Pacah, Lubuk Turun, itu ada nasabah kita. Jadi walaupun tidak direncanakan, ternyata cakupan dari nasabah kita itu udah apa ya, udah ada yang jauh-jauh. Iya, itu nasabah yang kita, karena hari ini jadwal operasional kita. Bagaimana efektivitas dan sampah untuk Indra Lestari dalam mengurangi volume sampah? Nah, kalau efektivitasnya, yang jelas tentu kami berperan dalam pengurangan sampah Kota Padang. Sampah Kota Padang hari ini kalau tidak salah yaitu lebih kurang 500 ton per hari. Bahkan di hari-hari tertentu jika mencapai agak catatan pindah lingkungan hidup dan itu tidak apa ya, dari tahun ke tahun masih segitu, karena silakan nih temannya ya. Jadi dari tahun ke tahun sepertinya tidak berkurang dari total timbulan sampah Kota Padang, dan itu kaitannya juga dengan jumlah penduduk dan daftar kunjungan wisatawan lokal maupun luar sumber gitu ya. Jadi keberadaan bank sampah tentunya ikut mengurangi, karena itu sampah rumah tangga sudah dipilah, nasabah itu sudah menyetorkan ke bank sampah. Nah, itu tentu tidak bicara bank sampah yang lain, tapi bank sampah Hijau Lestari itu sendiri. Dari total setoran satu bulan itu kita bisa menerima sampah sampai 40 sampai 60 kilo satu bulan. Nah, itu kalau setahun berapa? Itu kita rata-rata ya, dari setoran itu mungkin bisa pada bulan ini mungkin bisa 30 kilo, tapi bulan besok bisa 70 gitu ya, dari hasil pemilihan itu. Nah, kalau Hijau Lestari saja
sudah bisa berkontribusi untuk mengurangi jumlah sampah yang 500 tadi, kami kurangi 40 kilo atau 30 kilo satu bank sampah ya. Kalau misalnya di Padang ini efektif 40 bank sampah, nah kita bisa lihat berapa sampah yang bisa dikurangi. Memang belum sampai untuk belasan ton ya, tapi setidaknya itu sudah berkontribusi. Nah harapan kami tentu seperti yang Pemko Padang sudah canangkan, kalau bisa kan satu RW satu bank sampah, agar tidak ada lagi rumah tangga yang tidak memilah dan tidak menjadi nasabah, agar pemilahannya itu bisa dihitung. Memang kalau mereka memilah kemudian mensedekahkan itu bagus. Kalau mereka mencatat, kita bisa tahu berapa yang mereka pilah. Tapi kalau mereka menyetorkan ke bank sampah, kami mencatatnya. Nanti kalau misalnya Pemko Padang butuh, catatannya tidak ada. Nah, kita berharap juga semua bank sampah yang beroperasional memiliki administrasi dan pencatatan yang benar dan konsisten. Ada lagi? Lanjut. Jadi kan mau bikin jurnal ya, jurnal tentang apa? Temanya apa? Jadi saya ibu bantu nanti apa yang bisa ibu sampaikan lagi. Temanya kayaknya sama Bu. Pengelolaan sampah di Kota Padang. Di Bank Lestari, Bu. Di Bank Lestari. Oh, di Iya. bank sampah Iya. Hijau Lestari. Heeh. Khusus seperti Iya. itu ya. Pengelolaan sampah di bank sampah ini Hijau Lestari. Iya, Bu. Nah, kalau gitu memang ya itu tadi Iya. nasabah sudah memilah sampah, nasabahnya 350, tapi itu tersebar di Kota Padang. Memang dominannya di Utara Selatan. Berdiri awalnya di Utara Selatan, warga Utara Selatan, khusus di RT 02 RW 10. Kemudian dengan adanya kebijakan ASN dan non ASN Kota Padang menjadi nasabah bank sampah, maka banyak yang menjadi nasabah JS tadi. Jadi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah JS tadi tentu yang dilakukan oleh nasabahnya. Kaitannya dengan sampah Kota Padang, ya kan nanti ya coba searching lagi apa memang lebih kurang 500, karena dia kisarannya itu kalau nggak salah dari 450 sampai 650 sampah Kota Padang per hari. Hijau Lestari sudah mampu melakukan sampah terpilah 1 bulan 40 kilogram. Kalau dibagi per hari kira-kira berapa? 1,2 gitu, Bu. 1,2 kilo kira-kira. 1,2 kilo. 1,2. Cuman segitu kan? Padahal sampah Kota Padang begitu. Nah, itu yang harus nanti di breakdown bagaimana. Yang sampah Hijau Lestari kan sudah benar. Nah, nanti di akhir jurnal nanti ada bagaimana seandainya banyak bank sampah di Kota Padang, tentunya pengelolaan sampah akan lebih baik. Ada lagi yang mau ditanya? Udah terjawab belum? Rumusan masalahnya udah terjawab belum? Kami mau Bu minta izin untuk melihat prosesnya boleh? Ya, mungkin ibu cerita dulu ya prosesnya. Jadi kan tadi ibu sudah ceritakan kalau nasabah ini memilah di rumahnya, kemudian sampah setilahnya diantar ke bank sampah Hijau Lestari. Nah, bank sampah Hijau Lestari tadi lihat kan, kita timbang dan kita catat. Misalnya setorannya terdiri dari kado tadi, kemudian bebel aqua. Kalau nanti ada koran, ada lagi. Jadi satu nasabah itu dicatat apa saja setorannya dan berapa beratnya. Satuannya kilogram. Nah, kemudian
ketika sampah sudah terkumpul, nanti kami akan menjual ke pengepul. Mungkin ada bank sampah lain yang mengolahnya menjadi kerajinan tangan, tapi khusus di Jawa Lestari kami tidak melakukan karena kami tidak punya tenaga atau personal yang akan melakukannya. Jadi kita langsung mengirim ke pengepul yang sering kita datangi untuk menyetorkan ini, yang di daerah Jalan Bunda Raya. Kalau sebelumnya itu kita pernah juga yang di Nanggalo, Jalan Purwakarta, tapi karena jauh kita sudah cocok dengan yang di Bunda Raya, kita pilih Bunda Raya. Nah, ketika dijual kita tahu harga, jadi harga ini fluktuasi, kita mengikuti harga pasar. Misal harus kalau pada hari ini harganya, ini bapak yang tahu harga nih, kan bapak ini misal jadi nanti kalau harga fixnya atau berapanya nanti tanya sama bapak ya. Misal kardus hari ini 4.000, besok bentuknya 4.000, bisa jadi 3.500, bisa jadi 3.000 atau jatuh jadi 2.000. Nah, kita bank sampah, tadi lupa. Jadi sistem di bank sampah ini kita mengikuti aturan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari sistem sistem dari pengelolaan bank sampah ini. Jadi kita boleh pakai polanya 25-75 atau 30-70 atau 20-80. Boleh ada 3 pilihan, tergantung kesepakatan dari pengurus mau menerapkan yang mana kepada nasabah. Nah, kami waktu baru berdiri memilih yang 25-75. Artinya ketika nasabah menyampaikan tabungannya, dia akan mendapatkan nanti 75% dari setorannya untuk dicatatkan di buku tabungan. Sementara yang 25% adalah biaya pengelolaan, mulai dari menerima setoran, kemudian melakukan pencatatan, dan sampai mengantarkan ke pengepul. Nah, itulah biaya yang 25% itu. Dan itu legal karena Kementerian Lingkungan Hidup memberikan 3 pilihan, 25-75, 20-80 atau 30-70. Nah, kami mengambil yang tengah, 25-75. Nah, itu kesepakatan. Dan nasabah nanti ada formulirnya, di situ disebutkan. Jadi kalau mereka setuju, mereka tanda tangani dan mendaftar jadi nasabah. Kalau mereka tidak setuju, tidak apa-apa gitu kan, mungkin pilih yang lain. Mungkin pernah dengar nggak ada juga bank sampah Pancadaya, itu berafiliasi dengan Pegadaian. Nah, itu sebenarnya lain lagi, menabung nanti keluarnya dalam bentuk emas. Jadi tabungan itu sampah disetor, nanti berapa nilainya dicatat, tapi tidak boleh diambil tabungannya sampai menjadi 0,0 berapa, pokoknya ada gram 0,01 kah atau 0,001. Jadi berapa nilai tabungan di rekening, setelah jadi emas baru bisa ditarik. Nah, di bank sampah Jawa Lestari kita memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menarik tabungannya kapan saja, asal jangan ketika dia menyetor hari ini dia menarik hari ini, itu namanya jual beli. Jadi fungsi banknya nggak ketemu gitu. Jadi minimal setelah dia setor hari ini, sampahnya terjual, kita catatkan di buku rekeningnya, mereka boleh tarik berapa tertulis di sana, silakan tarik. Tadi kan 75% dari setorannya. Nanti boleh lihat nanti catatannya ada bagaimana proses. Jadi prosesnya setelah kita terima catat, nanti antar ke pengepul, dapat harga jual. Nah, nasabah yang menyetor minggu ini dan dijual ke pengepul, maka yang dicatatkan harga ketika barangnya dijual. Kalau hari ini jatuhnya harga kardus itu Rp400, maka mereka akan dapat, misalnya dia setor 0,5 setengah kilo kardus, 0,5 kali Rp400 kali 75%. Nah, itu uang yang dicatatkan di buku rekening. Nah, tugas kami sebagai pengelola, setelah barang dijual, kan kita tahu tuh nanti balik lagi catatan nasabah tadi setorannya apa saja,
harganya udah tahu, kita kalikan. Nah, kita masukkan ke Excel di laptop, keluar nilainya, dipindahkan ke buku besar dan dipindahkan ke buku rekening nasabah. Jadi ketika nasabah menyetor itu dia baru di kartu setoran. Nah, supaya jangan karena setoran ini kan kadang pembuktian untuk nasabah melaporkan ke instansinya. Jadi kita daftar di silang, nanti kita pindahkan ke kartu setoran. Nah, kartu setoran itu nanti ya bisa nasabah lihat. Misalnya kasusnya tadi menyetornya 0,5, botol plastiknya 1 kilo, koran setengah kilo, 0,5 gram, kan tiga item kan. Nah, itu di kartu nampak. Nah, nanti kita masukkan ke Excel, kita jual kali harga, dapat dari nilai rupiahnya. Itu masuk ke buku rekening. Nanti bisa dilihat buku rekeningnya seperti apa, kartu setorannya seperti apa, laptop Excelnya seperti apa, dan buku yang dipindahkan itu. Jadi itulah pekerjaan itu yang dinilai 25% dari setoran. Sebenarnya enggak, kayak itu 400 rupiah. Jadi tabungan nasabah itu kadang sudah 1 tahun baru 17.000. Tapi bukan tidak mungkin ya, tabungan ini udah sampai dari 2019 itu udah sampai 500.000. Dan kami beberapa pengurus itu sudah memanfaatkan tabungan kami itu untuk jalan-jalan secara waktu. Kalau bisa lihat di review mungkin bisa kelihatan. Jadi manfaatnya kan banyak, apakah untuk refreshing atau ada juga yang harus tabungannya membayar pakai listrik katanya. Ini kan ada manfaatnya. Jadi kegiatan yang itulah sampah terkelola dan masyarakat atau nasabah yang menjadi nasabah mendapatkan nilai ekonomi dari sampah yang ada. Setelah diterima ini, dia belum bisa dimasukkan ke buku ini, buku tabungan. Tunggu paling kurang 1 sampai 2 bulan. Kita tumpukan dulu, nah itu bisa terima langsung setor, nggak ke pengepul, nggak gitu kan. Nah kita terima dulu, dan numpuk di sini rasanya nggak mungkin selama-lama di sini. Nah, Bapak jual, setelah Bapak jual, baru Bapak masukkan ke buku tabungannya. Buku tabungannya. Nah, ya. Itulah apa urutan-urutannya. Nah, setelah dia sudah masuk di sini, untuk setoran ke selanjutnya, nanti Bapak kasih tahu sama kartu setoran yang ketiga. Ini setoran pertama, kedua ada masuk, kita apa adanya. Terus pengambilan, kita pengambilan itu tidak ada istilahnya orang datang nanti bulan besok ya, enggak. Kapan dia minta butuh, Bapak sediakan. Nah, jadi kita nggak ada istilahnya tunggu dulu ya. Nah, Bapak nggak mau sama Bapak lagi. Jadi Bapak nggak sama Bapak. Kapan dibutuhkan? Siap Bapak apa kan? Bapak kasih ke sama dia. Bukan dengan bank-bank sampah lain, sama Pegadaian, gitu sama dengan Pegadaian. Harus sekian dulu, baru bisa diambil uangnya. Nah, gitu. Kita dia tahu lah. Nah, kita nggak gitu, kita profesional aja. Kita istilahnya sabar tenang, apapun nyaman, gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya tunggu dulu nggak ada. Pokoknya apa adanya lah, gitu. Mengenai keringatannya, mengenai harga itu kan sini cuman kecamatan yang sampahnya kertas putih itu harganya 1.500 sampai 1.600, kertas kardus 1.200, karah
1.000. Kalau apa lagi, kaleng 2.000. Kertas putih udah tadi ya, kertas putih 1.500. Terus apa lagi, minyak jerantah. Nah, Bapak kalau ketemu orang itu kan yang ini kan sifatnya masalah lingkungan. Minyak jerantah itu pada umumnya ibu-ibu rumah tangga dibuang-buangnya ke parit gitu kan. Suka dua kali masakan, 3 kali masakan, nah dibuang gitu. Nah botol masukkan ke dalam botol, kumpulin gitu botol aqua itu kan, bawa sini dengan harga 5.000 sampai 6.000 per kilo. Nah itu dapat tekankan di situ bagi nasabah-nasabah, mohon jangan dibuang minyak itu, karena apanya mengganggunya itu. Kalau kita buang minyak itu ke dalam seperti piring, dia beku kan, ketumbat. Nah, ketumbat dia dibuang ke halaman atau ke dapur ke apa, bisa lingkungan. Nah itu apa tekankan itu, tolong jangan dibuang, kumpulkan, bawa sini. Toh nilai ekonominya ada. Nah, daripada dibuang. Ya, dibuang. Itu apa tekankan itu. Itu aja. Mau tanya lagi? Kira-kira Pak, kalau misalnya kan saya memang bukan orang asli Padang. Iya, nggak apa. Saya orang saya berasal dari Medan Pak. Jadi kalau di Medan itu namanya botol Pak, Ya. sampah itu. Nah mereka tuh nerima juga Pak, kayak barang-barang barang-barang elektro yang udah rusak, yang bekas gitu, misalnya kayak kipas yang udah Iya, rusak, iya. itu nerima Pak. Kalau di Nah, sini sebenarnya Bapak mau terima semuanya. Bapak lahan aja nggak ada. Nah, itu kan. Bapak ini Bapak apa namanya? Kan Bapak kan cuman garasi ini kan. Dan mobil maju ke depan, nanti barang-barang tumpukan di belakang. Supaya jangan nampak apa kan gitu barang-barang itu. Jadi kalau Bapak terima pula yang sebesar itu, mungkin Bapak punya lahan itu aja. Iya itu aja. Itu bukan nggak mau Pak, mau. Apa aja mau, banyak, ada seng, ada besi, ada apa nama itu, potong-potong kulkas macam-macam lah, ada keramik itu kan. Nah, Kita berharap memang ada bank sampah yang itu. bisa menerima kita di Dua Lestari memang memfokuskan pada sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh masing-masing rumah tangga agar jangan dicampur aduk dan dibuang langsung sampah di sini. Itu maksudnya deh, laki-lakinya kita bukan nggak mau terima yang lain-lainnya, cuma kita keterbatasan. Nah, lagi. Ininya ada Ini contoh pembukuannya. Pembukuannya di sini. Nah. Ini Bapak sudah Ini dari Excelnya juga ada kan, menghitungnya tuh kita langsung keluar angkanya. Nah, jadi maksudnya di sini masih di sini, apa belum bisa? Kan sudah kita masuk ke buku sini kan, jadi nggak bisa Bapak istilahnya langsung catat masuk buku sini. Bapak kan lewat laptop, ada pengalian-pengaliannya kan. Nah, dari pengalian itulah dari buku laptop tadi baru Bapak masuk di sini. Baru bisa ditulis ke buku Baru rekening. dulu bisa sini. Nah, ya. Ini kita yang di bawahnya sebelum ini kasih setoran dulu dijual. Jadi kan nasabah buat nasabah baru. Kalau dia nasabah baru, jadi kita apa nama tuh turun boleh pendaftaran dulu kan, kembali pendaftaran dulu. Nah, tapi dengan syarat dia mendaftar itu harus bawa sampahnya, karena di sampah ini disebut di sini setoran awal. Nah, kalau Bapak nggak ada setoran awal, Bapak nggak terima. Nah,
kita konsekuen aja kan. Nah, jadi kita kalau misalnya dia jadi nasabah hijau lestari, nah dia mengisi formulir bawa apanya, apa nama sampahnya. Sampah ini paling kurang 0,5 ya, 0,5 kilo. Nah, ya. Terus kalau selanjutnya dia udah untuk yang kedua, nanti bapak apa buat kartu setorannya. Kalau yang pertama belum satu dimasukkan dulu, nanti yang kedua baru ada kartu gabungan nasabah. Nah, kartu gabungan nasabah. Nah, kartu nasabah. Dan ini setelah diterima ini, dia belum bisa dimasukkan ke buku ini, buku tabungan. Tunggu paling kurang 1 sampai 2 bulan. Dikumpulkan dulu, nah untuk kita terima langsung store, nggak ke pengepul, nggak gitu kan. Nah kita terima dulu dan numpuk di sini rasanya nggak mungkin selama-lama di sini. Nah, Bapak jual, setelah Bapak jual, baru Bapak masukkan ke buku tabungannya. Buku tabungannya. Nah, ya. Itulah apa urutan-urutannya. Nah, setelah dia sudah masuk di sini, untuk setoran selanjutnya nanti Bapak kasih tahu sama kartu setoran yang ketiga. Di setoran pertama, kedua ada masuk, kita apa adanya. Terus pengambilan, kita pengambilan itu tidak ada istilahnya orang datang nanti bulan besok ya, enggak. Kapan dia apa minta butuh, Bapak sediakan. Nah, jadi kita nggak ada istilahnya tunggu dulu ya. Kapan nasabah Bapak gitu. Jadi Bapak nasabah Bapak kapan dibutuhkan, cek Bapak apa lagi. Bapak kasih sama dia. Jika dengan bank-bank sampah lain sama Pegadaian, jadi sama dengan Pegadaian. Harus sekian dulu baru bisa diambil rumahnya. Nah, gitu. Kita dia tahu lah. Nah, kita enggak gitu, kita profesional aja. Kita istilahnya nasabah tenang, apapun nyaman, gitu kan. Jadi enggak ada istilahnya tunggu dulu enggak ada. Pokoknya apa adanya lah Pak gitu. Mengenai apa keringatannya mengenai apa harga itu kan apa sini cuman si apa namanya teman-teman kampanye kertas putih itu harganya 1.500 sampai 1.600, kertas kardus 1.200, parah 1.000. Kalau apa lagi kaleng 2.000, kertas putih juga tadi ya, kertas putih 1.500. Terus apa lagi minyak jelantah. Nah Bapak kalau ketemu orang itu kan yang ini kan sifatnya masalah lingkungan. Minyak jelantah itu pada umumnya ibu-ibu rumah tangga dibuang-buangnya ke parit gitu kan. Wah, sekitar dua kali masakan, 3 kali masakan, nah dibuang gitu. Nah bagus masuknya ke dalam botol, kumpulin gitu botol aqua itu kan, bawa sini dengan harga 5.000 sampai 6.000 per kilo. Nah itu dapat tekankan di situ bagi nasabah-nasabah, mohon jangan dibuang minyak itu, karena apanya mengganggunya itu. Kalau kita buang minyak itu ke dalam seperti piring, dia beku kan, sumbat. Nah, sumbat dia dibuang ke halaman atau ke dapur ke apa, ke lingkungan. Nah, itu apa tekankan itu. Tolong jangan dibuang, kumpulkan, bawa sini. Toh nilai ekonominya ada. Nah, daripada dibuang. Nah, daripada dibuang. Itu apa tekankan itu. Itu aja. Mau tanya lagi?
Kira-kira Pak, kalau misalnya kan saya memang bukan orang asli Padang. Iya, nggak apa. Saya orang saya berasal dari Medan Pak. Jadi kalau di Medan tuh namanya butut Pak, Ya. sampah itu. Nah mereka tuh nerima juga Pak, kayak barang-barang elektro, barang-barang elektro yang udah rusak yang bekas itu, misalnya kayak kipas yang udah Iya, rusak, iya, mereka iya. tuh nerima Pak. Kalau di Nah, sini sebenarnya Bapak mau terima semuanya. Bapak lahan aja nggak ada. Nah, gitu kan. Bapak ini Bapak apa namanya? Kan Bapak kan cuman garasi ini kan. Dan mobil maju ke depan, nanti barang-barang tumpukan di belakang. Supaya jangan nampak apa kan gitu barang-barang itu. Jadi kalau Bapak terima pula yang sebesar gitu, nanti Bapak punya lahan itu aja sebenarnya. Ah iya itu aja. Itu bukan nggak mau Pak, mau. Apa aja mau, banyak, ada seng, ada besi, ada apa nama itu, potong-potong kulkas macam-macam lah, ada keramik itu kan. Nah, Kita berharap memang ada bank sampah yang itu. bisa menerima gitu. Kita di Dua Lestari memang memfokuskan pada sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh masing-masing rumah tangga agar jangan dicampur aduk dan dibuang langsung sampah di sini. Baru berapa orang baru kan nasabah baru nih. Tuh kan. Nah. Nanti Bapak kan kalau ada banyak ini kan tumpuk sini banyak. Nah baru Bapak jual.